Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhidayah Amnur dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi semester 3. Di sini saya ingin mewawancarai Anda dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah metode wawancara. Selama kurang lebih 40 menit ke depan, kita akan melakukan wawancara mengenai quarter crisis life. Sebelumnya saya juga ingin meminta izin untuk merekam dan menvideo proses wawancara ini demi kenyamanan dalam proses wawancara. Mungkin Anda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulhulaifah, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, bagaimana kabar Anda hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik seperti hari-hari sebelumnya. Mungkin bisa diceritakan kesibukan Anda hari ini? Kesibukan saya hari ini dan hari-hari sebelumnya yaitu mengikuti program Kampus Merdeka Magang Mandiri yang disarankan oleh Ketua Program Studi, dan saya melaksanakan proses magang mandiri di salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Goa, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Goa. Mungkin proses wawancara sudah bisa kita mulai, atau ada hal yang ingin ditanyakan mengenai wawancara kita selama kurang lebih 40 menit ke depan. Ya, bisa dimulai. Oke. Baik, pertanyaan pertama, apa yang Anda rasakan ketika Anda telah memasuki usia dewasa awal? Yang saya rasakan saat memasuki usia dewasa awal bisa dibilang sangat berbeda dari pemikiran-pemikiran saya saat masa-masa usia remaja. Usia dewasa awal bisa dibilang masa di mana peralihan dari usia remaja ke usia dewasa. Saya dulu berpikir mungkin usia dewasa merupakan masa yang menyenangkan, di mana saya bisa melakukan aktivitas saya sendiri, memberikan keputusan terhadap diri saya sendiri, melakukan semua hal-hal yang saya inginkan, memberikan pendapat saya sendiri tanpa harus mempertimbangkan pendapat orang lain. Tetapi ternyata pemikiran-pemikiran itu sepertinya sedikit salah, karena sejujurnya saat mengalami masa dewasa awal ternyata banyak permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti dalam upaya proses pendewasaan diri saya. Selanjutnya, bagaimana perubahan emosi dan tingkah laku Anda ketika memasuki usia dewasa awal? Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa usia dewasa awal merupakan usia peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Jadi pastinya ada perubahan perilaku dan emosi yang berubah secara signifikan, seperti emosi yang cepat meluap-luap, cepat marah, cepat sensitif terhadap hal-hal yang kecil, mudah tersinggung untuk hal-hal kecil sekalipun, bahkan yang dulunya bisa dibilang saya mudah bergaul dengan orang lain, dapat berteman dengan siapapun, saat memasuki usia dewasa awal saya cenderung lebih menutup diri, jarang sedikit menjaga jarak dengan orang lain, terutama orang yang tidak terlalu
memiliki hubungan dekat dengan saya. Jika berbicara tentang masa depan, apa hal yang terlintas di pikiran Anda? Hal yang pertama kali terlintas dalam pikiran saya jika membicarakan masa depan, yaitu di mana saya sudah menjadi orang yang sukses, dapat mewujudkan impian saya, dapat melakukan hal-hal yang saya inginkan, dapat menjadi kebanggaan orang tua, dan dapat membahagiakan diri saya sendiri dan orang tua saya. Apa impian Anda sejak kecil? Apakah Anda sedang mengusahakan untuk menggapai impian tersebut? Saat saya kecil, saya memiliki impian untuk menjadi dokter, tetapi saat ini saya tidak sedang mengusahakan untuk mewujudkan impian tersebut. Mungkin bisa diceritakan kenapa impian tersebut tidak tersampaikan atau tercapai? Bisa dibilang karena saya dulu sempat mengalami krisis identitas, tidak tahu harus ke arah mana tujuan hidup dan harus apa yang harus saya usahakan. Dan saya juga dulu merasa tidak percaya diri untuk menjadi dokter, jadi saya meninggalkan dan tidak meneruskan cita-cita tersebut. Apa harapan orang tua Anda untuk Anda? Sudah sejauh mana usaha Anda untuk mencapainya? Orang tua saya sebenarnya tidak secara langsung mengatakan harapan-harapan mereka, tetapi saya tahu dan saya sadar bahwa banyak harapan-harapan yang mereka bebankan kepada saya. Harapan orang tua saya cukup sederhana, ingin melihat anak-anak mereka sukses di jalan mereka sendiri, mewujudkan impian-impian mereka, dan saya sedang mengusahakan untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut. Jika berbicara tentang harapan, mungkin bisa mungkin Anda bisa menyebutkan beberapa kayak halangan seperti apa sih yang membuat Anda merasa bahwa usaha ini tercapai atau belum? Bisa dibilang usaha ini belum sepenuhnya tercapai karena masih dalam proses mengupayakan untuk tercapai. Dan bisa dibilang halangan-halangan itu seperti keadaan ekonomi keluarga yang terkadang tidak stabil, jadi harus berputar otak atau berpikir bagaimana caranya harapan tersebut dapat diwujudkan tanpa harus membebani orang tua. Jadi harus kayak cari jalan pintasnya gitu, kayak harus cari solusi tersendiri. Selama Anda kuliah, apakah Anda merasa sudah berada pada jurusan yang tepat? Sejujurnya dari sejak awal memasuki perkuliahan, saya selalu merasa tidak berada di jurusan yang tepat. Mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Saya mengatakan itu karena saya saat ini sedang menjalani perkuliahan di jurusan pendidikan, sedangkan sejak awal saya tidak pernah memiliki pikiran ataupun rencana untuk menjadi seorang guru ataupun pendidik, dan tidak memiliki rencana untuk mengambil kuliah di jurusan pendidikan. Tetapi karena takdir berkata lain, saya harus menjalani apa yang sudah saya jalani selama ini. Apakah Anda pernah berpikir bahwa Anda berhenti
di titik dimana Anda merasa bahwa sepertinya saya salah jurusan? Saya pernah waktu sekitar semester 2, saya sempat mempertimbangkan apakah saya harus ikut tes SBMPTN lagi atau tidak, karena saya benar-benar merasa tidak berada di jurusan yang tepat. Ini benar-benar kayak bukan jurusan yang saya rencanakan, bukan jurusan yang saya impikan dari sejak awal. Jadi saya sempat mempertimbangkan untuk melakukan tes SBMPTN lagi. Seberapa sering Anda merasa putus asa ketika mengalami kesulitan pada akademik? Mengalami perasaan putus asa bisa dibilang beberapa kali, atau mungkin bisa dibilang sering kali mengalami perasaan putus asa soal permasalahan akademik. Terlebih lagi bisa dibilang dunia perkuliahan itu berbeda dengan dunia perkuliahan saat semasa SMA atau sejenisnya, dimana tugas yang terkadang tugas yang terkadang menumpuk, deadline yang bertabrakan, belum lagi drama-drama perkuliahan yang terkadang silih berganti datang menghampiri, dan banyak lagi permasalahan-permasalahan lain yang dapat membuat saya merasa putus asa. Apa yang Anda lakukan pada saat atau ketika perasaan putus asa itu menghampiri Anda? Hal yang saya lakukan yaitu menjernihkan pikiran, berpikir sebanyak mungkin bahwa ini bukan saatnya untuk merasa putus asa, berusaha meyakinkan diri sendiri untuk melanjutkan semua yang sudah saya jalani, kembali bersemangat, karena karena terdapat harapan orang tua saya banyak harapan orang tua saya dalam hal ini. Jadi saya harus mewujudkan harapan tersebut, sehingga saya tidak boleh merasa putus asa dan harus menjauhi pikiran-pikiran negatif yang dapat membuat saya merasa putus asa. Oke, pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Anda menyalahkan diri sendiri ketika menghadapi situasi sulit? Bisa dibilang beberapa kali saya menyalahkan diri saya sendiri atas situasi sulit yang saya hadapi, karena bisa dibilang situasi yang saya hadapi itu bisa dibilang atas keputusan saya sendiri, karena tidak mungkin saya akan menyalahkan orang lain atas apa yang saya alami. Jadi beberapa kali saya menyalahkan diri saya sendiri atas kesulitan yang saya alami. Seberapa sering Anda mengalami perasaan cemas hingga tertekan ketika menghadapi suatu kesulitan? Beberapa kali saya mengalami perasaan cemas dan berakibat merasa tertekan atas kesulitan yang saya alami, seperti saya tidak mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut, atau berada dalam situasi yang benar-benar sangat sulit untuk masalah itu diselesaikan. Saya akan selalu merasa cemas dan selalu merasa tertekan, dan bisa dibilang sangat sulit menghindari rasa cemas dan perasaan tertekan tersebut. Kalau boleh tahu, perasaan cemas atau tertekan itu seperti apa? Seperti saya sulit mengontrol diri, seperti emosi yang tidak stabil, kayak benar-benar cemas, benar-benar tidak tahu harus apa yang dilakukan, benar-benar tidak tahu tujuan harus kemana, harus melakukan apa gitu, kayak benar-benar tidak punya hampir tidak memiliki solusi atas permasalahan.
Baik, pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda mengambil tanggung jawab besar? Sejauh ini saya belum pernah mengambil tanggung jawab besar. Seberapa berpengaruh hubungan pertemanan Anda ketika Anda mengalami situasi yang sulit? Hubungan pertemanan saya bisa dibilang memiliki pengaruh yang penting ketika saya mengalami situasi yang sulit. Karena saya merupakan mahasiswa rantauan dari kabupaten, dari salah satu kabupaten, dan saya harus belajar hidup mandiri dan jauh dari orang tua. Jadi saya berpikir bahwa selain orang tua, teman itu memiliki peran penting terhadap saya saat mengalami kesulitan, di mana saya akan meminta saran mereka atau meminta bantuan mereka atas kesulitan yang saya alami. Mengenai pertemanan, apakah Anda pernah menghadapi di mana Anda berkonflik dengan teman Anda, sehingga Anda merasa cemas terus-menerus? Apakah apa yang Anda lakukan ketika di situasi tersebut? Bisa dibilang dalam hubungan pertemanan itu tidak selamanya berjalan mulus. Pasti akan ada konflik-konflik, baik konflik kecil maupun konflik-konflik besar yang terjadi dalam pertemanan. Saya pernah mengalami sedikit konflik dalam hubungan pertemanan saya dan pernah berpikir untuk mengakhiri hubungan pertemanan tersebut. Tetapi saya mengurungkan niat karena saya berpikir bahwa selama hubungan pertemanan itu masih bisa diperbaiki, maka saya akan memperbaikinya, dan saya menghadapinya dengan mengajaknya berdiskusi, karena komunikasi itu penting untuk menyampaikan pemikiran masing-masing. Jadi untuk menyelesaikan sebuah konflik atau masalah harus menyalurkan pemikiran masing-masing untuk mendapatkan penyelesaian masalah tersebut. Seberapa sering Anda merasakan situasi tidak nyaman dalam lingkup pertemanan Anda? Bisa dibilang tidak terlalu sering, karena mungkin bisa dibilang saat ini saya tipe orang yang sedikit agak pemilih dalam lingkungan pertemanan. Jadi saya benar-benar memilih mana teman yang memiliki dampak negatif terhadap saya, mana teman yang memiliki dampak positif terhadap saya. Jadi bisa dibilang saya benar-benar hanya akan berbaur dan hanya akan berteman dengan orang-orang yang lebih banyak memberikan dampak positif terhadap saya, sehingga saya tidak perlu lagi merasakan rasa tidak nyaman berada dalam lingkup pertemanan tersebut. Pernahkah Anda berpikir untuk meninggalkan lingkup pertemanan Anda ketika Anda menghadapi situasi yang sulit? Berpikir untuk meninggalkan lingkup pertemanan itu sebenarnya pernah terlintas, tetapi saya tidak pernah melakukan tidak pernah meninggalkan lingkup pertemanan saya. Saya pernah berpikir untuk meninggalkan lingkup pertemanan itu saat berada di situasi benar-benar sulit, sehingga saya harus menjaga jarak, menjaga interaksi dengan teman-teman saya. Kalau boleh tahu, sejauh mana sih Anda seperti menyendiri ketika Anda menghadapi situasi sulit? Sejauh mungkin seperti berdiam diri atau mengurung diri dalam beberapa waktu atau beberapa hari, menghindari interaksi dengan orang lain, untuk mencari solusi sambil menjernihkan pikiran atas
situasi sulit yang saya alami. Apabila diperkenankan, saya ingin bertanya terkait hubungan asmara Anda. Bila saya mengatakan kata pasangan atau pacar, apa yang Anda pikirkan? Hal yang pertama saya pikirkan tentang pasangan atau pacar adalah seseorang yang berada di sisi saya, yang mendukung saya, memberikan semangat-semangat kepada saya, yang menemani hari-hari sulit saya selain orang tua, keluarga, dan teman-teman saya, yang dapat memberikan hal positif terhadap saya dan dapat menyalurkan kebahagiaan kepada saya. Apa yang membuat Anda merasa kesulitan dalam membangun hubungan romantis? Hal yang membuat saya kesulitan dalam membangun hubungan romantis itu seperti jalan pemikiran yang berbeda, pembahasan yang berbeda, cara pembahasan yang berbeda, perilaku yang berbeda, dan bisa dibilang saya juga tidak terlalu suka dengan pasangan yang terlalu posesif terhadap pasangannya, yang terlalu menekan pasangannya. Jadi itu yang membuat saya sedikit kesulitan dalam menjalin hubungan asmara, karena saya berpikir bahwa dalam menjalin hubungan asmara itu harus memiliki pemikiran yang sejalan, pemikiran yang sama, yang dapat membahas pembahasan yang sama, karena bisa dibilang hubungan antara dua orang itu yang paling penting itu komunikasi, dan pastinya akan sulit terus-menerus menjalin hubungan jika komunikasi yang tidak baik dan persoalan pemikirannya yang berbeda. Pernahkah Anda mengalami permasalahan dalam percintaan Anda sehingga berdampak pada akademik? Saya dari awal berprinsip bahwa saya harus membedakan antara permasalahan percintaan dengan akademik. Bisa dibilang jika saya mengalami masalah percintaan, sebisa mungkin itu tidak akan berpengaruh atau berdampak kepada nilai akademik saya. Mengingat jawaban-jawaban Anda dari beberapa pertanyaan tadi, mari kita beralih pada penanganan atau bagaimana sih Anda menyikapi permasalahan yang Anda tadi sebutkan. Mungkin Anda bisa ceritakan dalam situasi apa sih yang membuat Anda merasa bahwa saya harus keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut, atau apa yang harus Anda lakukan? Saat mengalami permasalahan, tentu saja semua orang pasti ingin keluar dari permasalahan tersebut. Yang pertama kali saya lakukan yaitu menenangkan diri sendiri, merenungkan pikiran saya, mencari solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut, meminta saran orang tua atau orang-orang terdekat saya agar saya dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dan biasanya saya selalu menyalurkan hobi-hobi saya untuk tidak terlalu memikirkan permasalahan yang datang, karena saya pikir jika mengalami suatu masalah, jika terlalu dipikirkan, itu pasti akan membuat diri saya sendiri itu tertekan. Jadi saya selalu berusaha untuk mengalihkan pikiran sambil mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Bagaimana sikap Anda saat merasa putus asa ketika mengalami kesulitan pada akademik? Saat mengalami putus asa dalam permasalahan akademik, bisa dibilang saya menenangkan dalam diri saya sendiri
bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Jadi saya tidak berusaha untuk tidak merasa putus asa, berusaha untuk meninggalkan perasaan-perasaan tersebut, bahwa nilai-nilai akademik yang seperti yang buruk masih bisa, jika masih bisa perbaiki, saya berusaha untuk memperbaikinya. Dan bisa dibilang perasaan putus asa itu sebisa mungkin saya harus hindari. Bagaimana Anda menyikapi hambatan yang terjadi pada akademik? Hambatan yang terjadi, saya menyikapi hambatan yang terjadi pada akademik saya itu dengan menjalaninya. Saya tidak lari dari hambatan-hambatan tersebut, karena bisa dibilang sejauh manapun saya berlatih, pasti akan ada hambatan-hambatan lain yang datang menghampiri. Jadi saya tidak punya pilihan selain menghadapinya, dan saya selalu yakin bahwa setiap hambatan, setiap masalah itu pasti ada jalan keluar, pasti ada solusinya. Bagaimana sikap Anda ketika menghadapi situasi sulit mengambil keputusan? Sikap saya saat mengalami situasi sulit, tentu saja meminta saran kepada orang-orang terdekat saya, seperti orang tua saya, keluarga saya, atau teman-teman dekat saya, untuk membantu saya dalam mengambil keputusan yang sulit. Mengapa Anda mengatakan bahwa ketika menghadapi situasi sulit atau mengambil keputusan itu harus dari seperti orang tua atau teman? Kenapa Anda harus beralih ke orang lain? Kenapa bukan Anda sendiri yang menghadapi itu, atau Anda sendiri yang menghandle situasi sulit tersebut? Bisa dibilang terkadang kita harus membutuhkan saran atau pendapat orang lain dalam mengambil keputusan, dan tentu saja keputusan terakhir itu tetap berada di tangan saya dan saya tetap memutuskannya. Tetapi pasti saya juga perlu mempertimbangkan saran-saran dari orang lain, dan seperti saya katakan, saya hanya meminta saran dan pendapat dari orang-orang yang terdekat saya sebelum mengambil keputusan, karena saya selalu berpikir bahwa keputusan yang saya ambil saat ini pasti akan memberikan dampak kepada selanjutnya. Bagaimana sikap Anda ketika muncul perasaan menyalahkan diri sendiri pada saat menghadapi suatu kesulitan? Sikap saya tentu saja berusaha untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran atas pemikiran-pemikiran yang menyalahkan diri saya sendiri. Biasanya saya, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya mencari kesibukan, menyalurkan hobi-hobi saya untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran tersebut. Bagaimana sikap Anda ketika merasakan cemas hingga tertekan pada saat menghadapi suatu kesulitan? Sikap saya saat menghadapi rasa cemas, ya bisa dibilang seperti mencari seperti sebelumnya, berusaha mencari kesibukan untuk menghilangkan rasa cemas tersebut, menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang dapat membuat saya cemas, berusaha menumbuhkan pemikiran positif sehingga saya tidak perlu merasa cemas lagi, dan selalu yakin bahwa apa yang saya cemaskan itu belum tentu benar-benar akan terjadi. Bagaimana Anda menyikapi pikiran-pikiran negatif pada diri Anda? Saya menyikapi pemikiran-pemikiran negatif tersebut seperti yang beberapa kali saya sudah jelaskan, bahwa saya mencari kesibukan untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif, menyibukkan diri
seperti membaca buku, menonton film-film yang dapat mengalihkan pemikiran saya, atau berjalan-jalan di tempat yang tenang, berjalan-jalan di tempat yang dapat menyegarkan pikiran saya. Bagaimana jika Anda sudah melakukan seperti melakukan kesibukan yang Anda sukai, atau melakukan hobi yang Anda sukai, tetapi masih kepikiran terhadap hal-hal negatif, apa yang Anda lakukan? Mungkin bisa diceritakan lagi lebih spesifik, bagaimana sih sebenarnya hal-hal tersebut jika Anda memang tidak bisa keluar dari pemikiran-pemikiran tersebut? Jika setelah melakukan kesibukan tetapi tetap memiliki pemikiran negatif, hal yang pertama saya lakukan yaitu berbagi masalah saya kepada orang yang saya percaya, terutama kepada orang tua saya, menyuarakan semua pemikiran saya, dan bisa dibilang tidak selalu melulu untuk diberi pendapat atau saran, cukup untuk hanya didengarkan agar setidaknya beban yang saya alami, pemikiran yang saya miliki itu setidaknya sedikit berkurang dengan saya didengar bercerita, didengar berkeluh kesah dan mengeluarkan semua pemikiran saya. Bagaimana sikap Anda ketika memiliki tanggung jawab yang terlalu besar sehingga sulit untuk memenuhi tanggung jawab tersebut? Sikap saya akan saat mendapatkan tanggung jawab besar, saya akan mengambil salah satu dua pilihan. Yang pertama itu tetap melanjutkan tanggung jawab tersebut, karena bisa dibilang jika saat saya diberi tanggung jawab, maka saat itu saya juga dipercaya oleh orang lain, dan dipercaya bahwa saya bisa melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dan pilihan kedua yaitu berdiskusi dengan berdiskusi dengan orang-orang terdekat saya, apakah saya bisa lepas dari tanggung jawab tersebut, tergantung dari seberapa besar dan seberapa sulit tanggung jawab tersebut. Bagaimana sikap Anda ketika memiliki pikiran ingin meninggalkan lingkup pertemanan Anda pada saat Anda menghadapi situasi yang sulit? Bisa diulang? Bagaimana sikap Anda ketika memiliki pikiran ingin meninggalkan lingkup pertemanan Anda pada saat Anda menghadapi situasi yang sulit? Yang saya lakukan saat memiliki pemikiran untuk meninggalkan lingkup pertemanan saya saat menghadapi situasi sulit, yang pertama itu saya menanamkan pikiran saya bahwa saya tidak bisa hidup menjalani kehidupan sosial ini seorang sendiri. Setiap manusia itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Setidaknya saya harus memiliki teman 2-3 orang untuk membantu saya. Jadi bisa dibilang saat memiliki pemikiran untuk meninggalkan teman saya akan memikirkannya berulang kali sebelum mengambil keputusan tersebut.
bagaimana cara Anda mengatasi rasa cemas dan ketidakpastian terhadap masa depan? Saat menghadapi rasa cemas dan ketidakpastian akan masa depan, tentunya saya melakukan saya menanamkan dalam pikiran saya bahwa tidak perlu mencemaskan masa depan yang tidak yang belum jelas apa yang akan terjadi. Bisa dibilang saya selalu berpikir positif bahwa saya bisa memiliki masa depan yang baik, tidak perlu terlalu cemas akan masa depan. Selalu berpikir bahwa setiap orang itu memiliki masa depan yang cerah. Apa yang membuat Anda merasa tidak bahagia? Beberapa hal yang membuat saya terkadang merasa tidak bahagia, seperti saat keinginan saya tidak berjalan sesuai harapan, tidak dapat mewujudkan harapan orang tua saya, kehilangan jati diri saya sendiri, mengalami krisis identitas. Itu benar-benar terkadang membuat saya tidak bahagia atau sulit merasa bahagia. Apa yang membuat Anda merasa kesulitan dalam membangun hubungan dengan teman-teman? Seperti sebelumnya, bahwa hubungan antara individu dengan individu yang paling penting itu memiliki pemikiran yang sama, yang dapat memberikan dampak positif bagi satu sama lain. Jadi bisa dibilang saya mengalami kesulitan dalam menjalani pertemanan dengan orang yang tidak sejalan dengan pemikiran saya, yang bisa dibilang lebih banyak memberikan dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap diri saya. Apa yang membuat Anda merasa kesulitan dalam mengatasi konflik dengan orang lain? Bisa dibilang yang saya kesulitan yang saya alami saat mengalami konflik dengan orang lain, yang pertama itu komunikasi yang tidak bagus, ego masing-masing yang tinggi yang sulit diturunkan, sehingga sulit menemukan solusi atas konflik tersebut, dan rasa sebenarnya rasa ego dan rasa gengsi yang tinggi, sehingga tidak ada satupun dari salah satu dari kami yang berpikir untuk memulai meminta maaf atau menyelesaikan konflik tersebut. Menurut saya itu saya mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya. Apakah hal tersebut membuat Anda cemas atau tertekan? Terkadang hal tersebut dapat membuat saya cemas atau tertekan. Terlebih lagi bisa dibilang saya tipe orang yang mudah mengalami rasa cemas, mudah mengalami perasaan tertekan. Jadi saat mengalami konflik dengan teman saya, bisa dengan teman dekat saya, itu sedikit memberikan dampak seperti rasa cemas saya. Apa yang menjadi prioritas utama dalam hidup Anda dan mengapa itu penting? Prioritas utama dalam hidup saya itu yang pertama kebahagiaan saya, kebahagiaan orang tua saya, dapat mewujudkan impian saya, dan kebahagiaan orang-orang terdekat saya. Saya menganggap itu penting dan menganggap itu prioritas dalam hidup saya sendiri. Baik. Pertanyaan selanjutnya,
apakah Anda merasa terjebak atau kebingungan ketika berada pada keadaan yang tidak disukai? Saya terkadang merasa terjebak, merasa kebingungan saat berada dalam keadaan yang saya tidak sukai. Seperti saya merasa bingung, saya berada dalam situasi yang tidak sukai, jadi saya bingung harus menghadapinya bagaimana dan harus mencari solusi bagaimana. Baik, mungkin sesi wawancara sudah cukup. Sebelum saya menutup wawancara ini, mungkin Anda bisa menyampaikan kesan dan pesan mengenai perasaan cemas atau mengenai quarter crisis life. Ya, pesan saya saat seseorang mengalami perasaan cemas, saya hanya akan mengatakan bahwa tidak perlu terlalu memikirkan, tidak perlu terlalu merasa cemas. Ikan itu hanya akan membuat seseorang benar-benar merasa tertekan bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Dan kesan saya terhadap permasalahan dan rasa cemas dan masalah kehidupan, bisa dibilang bahwa setiap orang itu memiliki permasalahan dan permasalahan hidupnya sendiri, dan bisa dibilang memberikan kesan tersendiri pada kehidupan mereka sendiri. Dan kesan saya seperti rasa cemas dapat membantu saya lebih mengontrol emosi, rasa mengontrol pikiran, mengontrol perilaku, dan membantu saya untuk lebih bisa dibilang membantu saya untuk lebih memikirkan dan dapat memperbaiki kehidupan saya. Baik, saya rasa wawancara ini sudah bisa diakhiri. Terima kasih.